Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tutor, mata kuliah algoritma dan pemrograman di Universitas Terbuka, dan teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi, di video kali ini, saya Wahyu Hadi Saputra akan mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan program bahasa Java. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, langsung kita ke videonya. Kali ini saya nggak akan ngetik satu persatu lagi, tapi pakai copy paste. Berhubung program yang ini itu udah selesai, udah bisa dijalankan. Nah, ini yang bagian pertamanya. Sini ada bagian namanya, yaitu import Java itu scanner. Itu scanner yang bisa berfungsinya sebagai input. Sini kita ada array dengan tipe data integer dan tipe data double. Karena ini duanya ini beda. Satu bilangan bulat, satu bilangan desimal. Nah, ini buat nginput golongan sama jam lembur. Bentar ini tak dulu. Nah, hitung gaji karyawan dengan array. Tuh. Yang bagian duanya bentar. Ada. Salah. Nah, kalau sekedar info aja, kalau namanya array itu dia ada indeks itu yang ini. Nah, jadi gini, kalau array itu kan ada indeks. Indeks yang pertama ini yang bagian 0, bagian yang 5 juta ini disebutnya indeks ke 0. Walaupun dia bagian pertama itu sebutnya indeks ke 0. Yang berarti yang 5 juta itu indeks 0, 6.500.000 itu indeks 1, dan 9.500.000 itu indeks 2. Nah, sama halnya dengan yang persen lembur. Ini tuh dia indeks arraynya itu juga dimulai dari 0. Nah, yang 30% itu indeks 0, 32% indeks 1, 30%, 34% indeks 2, 36% indeks 3, dan 38% itu indeks 4. Nah, di sini kan ada indeks golongan -1. Yang berarti ini dia bakal default karena ya nolnya nolnya aja dimasukin pertama, berarti yang -1 ini bilangan netral 0. Nah, ini yang bagian keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke indeks array gaji berdasarkan golongan. Mungkin ini agak beda sama yang kemarin karena nyesuaiin aja. Nah, sama yang nggak bilang tadi itu kan, kalau golongannya kita masukin yang A, berarti dia inputnya yang indeks golongan 0, yaitu 5 juta. Kalau yang B kan di sini dituliskannya sebagai 1, berarti dia ada yang urutan kedua, yaitu 6.500.000. Nah, yang kedua ini juga yang terakhir, indeks golongan yang 2 berarti bakal ngeprint inputnya yang terakhir 9.500.000. Nah, di sini kan ada indeks golongan sama dengan -1, itu golongan tidak valid. Maksudnya
Maksudnya golongan tidak valid itu ya nggak ada yang di luar itu, di luar dari golongan A, B, C. Nah, udah, golongan Anda minta tidak tersedia. Berikutnya ini yang integer gaji pokok, gaji dalam kurung indeks golongan. Persennya ini dia pakai tipe data double, ikut atasnya. Nah, yang ini. Jadi, kalau di 0 atau di bawah 0 jam lemburnya, kalau 0 atau di bawah 0 itu berarti persennya 0, nilai default, jadi nggak dianggap. Kalau jam lemburnya 1, dia bakal ngeprint yang indeks array ke 0. Yang berarti dia bakal ngeprint yang ini yang pertama 30%. Dan seterusnya sama kayak tadi ya. Nah, dari ujung kita tambahkan penutupnya. Yang terakhir ini adalah bagian operatornya, yang mana tinggal ngitung-ngitung aja tuh. Double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen dikali jam lembur. Double total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Yang hasilnya nanti bakal masuk ke sini yang 5 ini. Input class program selesai, sudah selesai kan? Ini coba dilihat-lihat dulu. Hitung gaji karyawan dengan array, integer gaji, double persen lembur, scanner buat inputan ada di baris 1 sama baris 9. Ini buat input, nanti yang bakal di print yang ini sama di deklarasi dulu yang indeks golongan defaultnya berarti -1. Kalau yang if else if-nya ini indeks golongannya 0 ini kan bukan default, berarti nilainya dia bakal ngeprint yang 1. Nah, ini udah indeks gaji pokok itu gaji berdasarkan indeks golongan ya, urutan berarti sama kayak yang file yang pertama. Nah, kita coba run. Nah, oke, bekerja ya. Misalkan 5. Nah, ini bakal ngeprint golongan A itu lebih detail sama dari yang video kemarin, karena ya ini ada 5 baris buat ngeprint. Perintah printnya ada 5 baris. Nah, di sini kan kelihatan kalau 5 juta ditambah 9.500.000 itu bakal menghasilkan 14.500.000. Berarti benar ya. Kita coba yang lain. Gimana kalau jam lemburnya 0? Nah, kalau jam lemburnya 0 ya dia bakal dapat gaji pokoknya aja. Berarti 9.500.000 ditambah 0 ya 9.500.000. Nggak nambah, nggak ngurang. Coba lagi, gimana kalau yang atasnya ini di luar jam? Nah, misal gini. Nah, golongan yang Anda minta tidak tersedia. Kenapa ya? Karena
karena perintahnya ini hanya mencakup yang golongan A, B, C-nya aja, yang kalau D, E, seterusnya itu nggak ada. Ya walaupun kita nulisnya A tapi hurufnya kecil ya nggak bakal muncul. Kalau jam lembur ini kan maksudnya opsional, dia ngitungnya ka ngitungnya dikali kalau gaji pokoknya ada. Tapi kalau gaji pokoknya nggak ada ya mau dikali apa? Misal 3.000 dikali nol ya hasilnya bakal nol gitu loh. Apalagi kalau oh ini udah tadi ya. Nah, kalau sama-sama nggak ada ini jadi gini. Nah, kita coba pakai -1. Golongan yang Anda minta tidak tersedia. Oke, ini ikut yang awalnya ini. Nah, gimana kalau kita negatif? Coba. Nah, dia bakal ngeprintnya yang ini. Dia bakal ngeprintnya defaultnya 0 karena ada perintah ini. Yang if jam lembur kurang dari sama dengan 0, itu maka persennya 0. Nah, itu berlaku buat angka-angka yang di bawah 0, yaitu bilangan negatif. Nah, kalau bilangan di 5 ke atas, gini ya, misal 8. Nah, dia bakal ngeprint yang paling bawah ini. Kalau enggak dari semua, dari yang atas-atasnya ini, maka dia bakal ngeprint yang else persen sama dengan persen lembur indeks array ke-4. Indeks array 4 itu berarti yang 38%. Nah, sudah kodenya sudah bekerja semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin Anda sampaikan, silahkan utarakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai detik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.